Halo sahabat Fantastizer, selamat datang di channel YouTube Bimbel Fantastis. Pada video kali ini kita akan kerjakan latihan soal nomor 9. Perahu hendak menyeberangi sungai seperti ditunjukkan gambar berikut. Apabila arus sungai 4 meter per second ke kanan, arah kecepatan perahu yang benar agar sampai tepat di titik A adalah. Yang ditanya adalah agar perahu tepat di titik A. Di sini kita bisa jawab menggunakan logika. Ya karena arus sungainya ke kanan sebesar 4 meter per sekon dan kecepatan perahu adalah 8 meter per sekon, artinya agar bisa sampai ke A yang kita lakukan, lintasan perahu akan seperti ini. Jadi akan melawan arus sungai. Jadi jangan sampai kita pilih perahu yang arahnya ke kanan. Ya, kalau ke kanan pasti terbawa arus sungai. Jadi tidak mungkin sampai ke titik A. Ya, seperti itu logikanya. Jadi artinya jawabannya kalau kita gunakan logika, yang A ini pasti salah, berikutnya yang B pasti salah ya karena ini akan terbawa arus sungai dan yang C juga pasti salah. Jadi jawabannya tinggal tersisa D dan E. Nah, sekarang bagaimana cara mencari sudut yang benar? Apakah 60 derajat atau 30 derajat? Nah, teman-teman bisa gunakan analisis vektor di sini ya. Jadi, kakak buatkan saja di sini alur vektornya ya. Jadi, kalau kita gambar, tadi kan kita pilih kalau arah perahunya pasti agak miring ke kiri ya, karena dia melawan arus sungai. Nah, kecepatannya adalah 8. Ini kakak buat agak panjang ya. Ini kecepatannya adalah 8. Ya boleh gunakan panah, boleh juga tidak. Ya di sini kakak tidak gunakan panah ya agar tidak bingung. Ini 8, berikutnya arus air sungainya ini ya, jadi dia lurus, ini nilainya adalah 4. Maka kita akan dapat bentuk segitiganya. Ya, jadi kita dapat bentuk segitiganya dengan ini adalah sudutnya. Oke, berikutnya ingat di dalam konsep segitiga ini ada teori tentang Pitagoras, ya Pitagoras. Nah, Pitagorasnya adalah akar dari sisi miring ya 8 kuadrat dikurangi sisi pendek. Jadi hasilnya adalah 64 dikurangi 16. Hasilnya adalah ini dikurangi adalah 48 ya, atau sama dengan 16 kali 3, atau 4 akar 3 ya. Sebenarnya ada cara menghitung yang lebih cepat, yaitu menggunakan Pitagoras akar. Ya, tetapi di sini kakak belum jelaskan, kita langsung saja pakai Pitagoras dasar ya. Nah, berikutnya kalau sudah dapat seperti ini, teman-teman bisa lihat di catatan ya, kakak sudah buatkan ya, ini kakak tulis di sini ya, 4 akar 3 untuk sisi yang ini, 4 akar 3. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lihat di catatan, ya di sini kakak sudah buatkan nilai dari trigonometri. Ya sebenarnya setelah kakak pikir ini kalau tidak dicari pun tidak masalah ya, kita bisa gunakan sinus. Ya jadi ini adalah konsep tentang trigonometri. Ada sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Ya di sini kalau kita gunakan sinus ya, sinus theta, ingat sinus adalah demi. Ini juga belum diajarkan di matematika ya, jadi kita kenalannya di fisika ya, jadi kita belajar trigonometri dasarnya di fisika. Demi, depannya 4, miringnya 8, hasilnya adalah setengah. Ya, sin yang hasilnya setengah ya kita bisa lihat di catatan, sin yang hasilnya setengah adalah sudutnya 30 derajat. Ini kalau gunakan sinus. Kalau kita gunakan kosinus ya teman-teman bisa, ini sebenarnya tidak perlu dua-duanya ya, teman-teman hanya pilih salah satu. Ya, jadi kalau teman-teman gunakan kosinus, kosinus adalah sami ya, sampingnya sudut adalah yang tadi kita cari ya, 4 akar 3 per 8. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3. Ya, ini adalah cos theta. Cos yang hasilnya setengah akar 3 adalah, oh salah ya, yang bawah ya, ini cos yang setengah akar 3.
salah lagi ya, ini harusnya yang ini. Nilainya adalah 30 derajat, ini sama saja. Ya, jadi 30 derajat. Ya, tetapi pilihnya jangan yang 30 derajat. Ya, ini salah. Kenapa? Karena kita gunakan sudutnya, ya kalau teman-teman lihat Kakak analogikan sudut 30 derajat itu yang ini, yang lurus dengan lintasan perahunya. Jadi kalau kita cari terhadap tepinya, maka hasilnya adalah 90 dikurangi 30. Hasilnya adalah 60 derajat. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, pertanyaannya, kenapa lebar sungainya tidak digunakan datanya? Ya, karena tadi tidak kita gunakan di proses perhitungan. Jadi, alasannya adalah karena arah yang kita pilih adalah arah yang menjaga perahunya tetap di posisi lurus. Jadi karena di sini ada arus 4 dan ada kecepatan perahu 8, jadi dia nanti posisinya terjaga lurus berapapun lebar sungainya. Jadi seperti itu. Ya, jadi inilah hasil jawaban untuk soal nomor 9. Jawaban yang sesuai adalah yang D.